Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Repson. Apa kabar semua para sahabat pencinta elektronika di mana saja berada, khususnya audio. Saya akan memperbaiki sebuah amplifier ini ya. Mereknya Sansui, tipe AU7900. Di Kota Solo penggemarnya luar biasa banyak ini. Kerusakannya ini powernya tidak fungsi dan transistornya menurut keterangan pemiliknya sudah diganti. Oke, itu biasa, nggak panjang lebar ya. Kita langsung buka aja tutupnya. Ini bagian bawah dari amplifier, di bagian powernya ya. Kalau dilihat tanda-tanda fisik ini transistornya masih orisinil semua ini. Tanda-tanda fisik, belum ada penggantian, masih bawaannya. Juga driver masih orisinil semua. Kapasitor juga hanya dua ini yang saya curigai, ini agak sedikit bengkak. Bengkak dan ini 1, 2, 3 ini juga paling sering ini kondensator bipolar ya, bipolar atau non polaritas. Nah ini sering, ini yang menentukan timer dari protektor speaker. Nih protektor speakernya, relaynya. Nah ini kondensatornya ini. Terus sering juga kalau diperbaiki diganti dengan kondensator biasa, seharusnya yang bipolar. Sikring-sikringnya juga masih bagus. Kalau tanda fisik bagus semua, tanda fisik ya, tapi sebaiknya kita cek dulu, ceknya harus kita buka dulu. Kita lepasi seperti biasa. Kita lihat bagian. Wah, ini juga baterainya banyak yang sudah tidak connect. Kita lepas seperti ini. Kita cek di bagian bawah ya. Tapi sebelum itu ya, ini paling sering terjadi juga ini motherboard atau sekrup-sekrup dari transistor ini sering. Nah, dia kendor. Kendor akibatnya konsep transfer ini, kolektor koneknya tidak bagus atau kurang konek, akibatnya amplifier tidak bisa kerja maksimal. Ini dulu, baru kita cek satu-satu. Walaupun setengah putaran ya, setengah putaran nih dari skrup ini juga pengaruh, terasa ketika bassnya tidak bisa maksimal. Chip semua dikencengi. Ada yang bahkan satu putaran banget itu baru. Oke, kita cek transistor powernya. Apakah
yang bermasalah. Ya. Terlihat ya. Nih, nah, seperti itu. Basis emitor sekian, basis kolektor sekian. Sebelahnya juga yang PNP-nya ya. Penyimpangan seperti itu. Itu berulang kali saya sampaikan, walaupun tidak akurat, tapi untuk pengecekan awal sangat menolong. Saya seorang praktisi, jadi diperlukan kecepatan. Balik yang PNP kolektor, oke. Sekian ini nggak kelihatan ya. Kabur. Nah, mungkin ini. Yang PNP, emitor, sekian ya. Kolektor sekian itu. Sebelahnya sama. Terus yang dua terakhir juga sama. Ini yang terakhir. Penyimpangan jarumnya sama. Juga ini drivernya ya. Basis kolektor, basis ke emitor sama. Sama. Seperti biasa untuk mengerjakan api yang menggunakan jenis transistor inputnya ini, kaki 5 ini. Terlihat ya. Ini selalu saya ganti karena sumber permasalahannya biasanya di sini, di dua transistor ini. Lalu saya ganti. Kalau tidak ada masalah apa-apa, tidak mungkin dibawa ke tempat saya, ke bengkel maksudnya. Juga ini residu dari bawaan pabrik ya, ini masih bawaan pabrik semua ini, seperti ini. Residu dari tenol. Mungkin zaman waktu itu tenornya memang seperti itu kualitasnya. Lalu kita bersihkan, nanti kita cuci dengan tenor. Jadi terlihat lebih jernih, bersih. Karena bukan yang tidak mustahil, ini kan lama-lama menjadi karbon, jadi mengganggu kerjanya ampli juga, nggak bisa maksimal. Sering-sering juga karena banyak faktor kerusakan itu, hanya saya bersihkan seperti ini dengan tenor, suaranya bisa jernih. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu, hanya tertentu saja. Oke, kita ganti yang ini dulu ya, kaki 5 ini. Nanti biasa juga nanti kita setting. Ini tidak ada di CU-nya seperti seri-seri yang di bawahnya ini, yang 590069 tuh. Kalau tidak salah ada DCU-nya ini, tidak hanya pengaturan biasnya aja. Pengaturan bias 2. Kalau kita lihat seperti di sini tuh, dua setelan ini berbeda kiri dan kanan. Baiknya nanti kita cek ulang aja. Ganti itu, kita cuci mesinnya. Terus baru kita coba. Jangan lupa ini juga kondensator yang saya bilang tadi ini. Ini fungsinya vital ini untuk timer untuk protektor ini. Itu dan ini dua ini bengkak ya.
ya tidak tergesa. Tapi yang vital ini dulu aja power, yang ini bisa diganti kemudian. Seperti ini ya. Kalau sudah kita cuci, kita bersihkan ya. Ya, jalur-jalur printednya ini, PCB-nya ini terlihat dengan jelas. Kalau tadi tertutup oleh kotoran-kotoran debu dan sisa-sisa tenol dari bawaan pabrik itu. Sisa-sisa tenol itu. Kalau menggunakan kuas seperti ini, baiknya bunyinya pendek dan bunyinya yang kasar. Di samping dia menguasi juga dia menyikat, membersihkan celah-celah ini, celah-celah komponen ini. Itu yang penting itu, bukan bersihnya saja, tapi celah-celah ini memang harus betul-betul terlihat, terpisah. Gitu. Sekarang kita masukkan kembali ke tempatnya. Sudah kita tata kembali ya. Tapi sebelum pengecekan atau pemasangan pada speaker, sebaiknya kita cek tegangan sapil utama sebelum juga pengecekan biasnya. Sapil utamanya ini ada ya, ground minus 42 volt, dari ground ke plusnya juga ada 24 volt. Tapi yang jangan dilupakan juga ini, walaupun ada fisiknya tidak ada kelainan ya, maksudnya resistor yang terbakar atau hangus. Kita cek dulu di supply minnya ke distribusi ke belakangnya, ke depannya ya, transfer. Ternyata tidak ada di resistornya ini, tidak mengeluarkan tegangan. Kalau seperti ini, setelah melewati resistor tidak ada tegangan, artinya resistor atau ada komponen yang short ya, korslet mati. Lantas yang ke plusnya, yang di plusnya ini nggak kelihatan, ini aja ya. Ini yang sapil utama. Dah, sama 42. Setelah resistor dia 0, tidak ada tegangan. Artinya resistornya ini mati atau ada komponen yang korslet ya. Gitu. Juga ini yang minusnya ya. Yang minus yang untuk channel kanan. Setelah resistor tidak ada. Nah, ini mengecoh masalahnya fisik resistor itu tidak terbakar. Yang plusnya ada, setelah resistor tidak ada. Oke, kita lepas lagi, kita buka lagi, kita penggantian ini kapasitor yang tadi saya bilang itu, juga resistor kita ganti. Itu pengganti yang lebih besar aja, diberi yang 2 watt. Seperti itu, saya biasa ganti yang berarti kalau resistor distribusi yang mati. Dan penggantian resistor yang putus sebetulnya ya, biasanya terbakar, ini tidak ada tanda-tanda terbakar. Kita on kan, kita cek sudah keluar belum tegangannya. Yang minus dulu ya. Oke, minusnya keluar 40 volt. Ini yang plusnya keluar 40 volt. Sama lantas yang sebelahnya sana, yang sebelah kiri, sebelah kanan ya. Sebelah kanan yang plusnya dulu. Ini keluar 39 tuh ya, kurang 1 volt. Oke, matikan dulu. Sekarang baru
Kita mau pengecekan bias. Tadikan dulu aja. Kondisi mati ya. Tidak terlihat. Direbahkan lagi aja kalau gitu. Oke, sekarang kita ke pengaturan bias ya. Pakai posisi 300 mA. Padahal udah sering saya buat tutorialnya tentang pengaturan bias versi saya. Tapi masih ada yang juga sering bertanya. Oke, ini sekali lagi ya. Ini yang catu daya plus utama ini minus, ini plusnya. Kita lepas. Lantas probe-nya dari tester ini yang merah ke terminal kondensator. Supply utama yang plus. Plusnya masuk ke sini. Yang minusnya masuk ke beban tadi yang kita lepas. Ya. Oke. Ya. Apa? Sama-sama kita belajar. Kita lakukan dulu ya. Dan cukup besar ya, 100 mA untuk 2 ampli. Pak ampli ini panas sekali. Kalau standar saya sering saya katakan hanya 30 mili. Tapi juga sering kadang 40 mili. Tergantung amplifiernya, kadang berbeda-beda cara settingnya. Oke, kita turun dulu ya, tuh dia naik terus sampai 170. Kita turunkan pelan-pelan aja. Kelihatan ya, kelihatan pelan. Pelan kita, wah, blur, fokusnya hilang. Oke, kita yang lain. Oke. Obeng yang berbeda. Nah, terus kita turunkan. Masih 100 lebih, kita turunkan sampai 80 aja ya. 80 mA untuk 2 power amplifier ini, 2 amplifiernya 2 power. Ya. 100 nanti terlalu panas. Biasanya sekian itu 80 mA untuk kedua amplifier. Lebih ya, 40 mA per amplifier. Kita matikan dulu ya. Mati, kita kembalikan ke posisinya. Kemudian baru kita berani masang speakernya. Apakah sudah normal suaranya? Oke, dari posisi dulu. Pasang. Dan sekaligus dengar suaranya. Saatnya kita coba suaranya ya. Sudah clear semua, udah kita masukkan. Ini kita on kan. Ini indikator lalunya. Oke, hidupnya ya. Ini protektor klik dulu. Lagunya ini, yang ini ya, judulnya Instant Action ini.
Oke, sudah sempurna ya. Kita cek. Pendinginnya juga tidak terlalu panas. Ya, untuk dipakai di rumah tangga. Oke, ditunggu video-video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like tentunya. Saya akan berbagi video-video yang lain, ditunggu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.